Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Citra penegakan hukum kembali tercoreng. Ada skandal suap di kasus pembunuhan. Sebelumnya kita mendengar ada kasus suap ex-pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar yang di dalamnya ada kasus pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur. 1 triliun rupiah, saya ulangi, 1 triliun rupiah ditemukan di rumahnya. Dan kini skandal suap juga terdengar, dirasakan, tercium aromanya di AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, juga pada kasus pembunuhan dengan tersangka anak bos Prodia. Apa yang terjadi sesungguhnya? Bagaimana kok bisa berulang? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang ke panggung Rakyat Bersuara pada malam hari ini Ketua Indonesia Police Watch IPW, Bung Sugeng Teguh Santoso. Bung STS, selamat datang. Bung Sugeng. Iya, silakan. Nanti saya akan tanyakan pada Anda, karena pertama kali kasus ini sebenarnya muncul. Ini agak unik, bukan berdasarkan laporan dan sebagainya, tapi berdasarkan pengadilan dan kemudian disuarakan oleh Bung Sugeng. Nanti saya akan tanyakan. Kemudian yang kedua adalah Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono. Jenderal yang banyak sekali berkiprah dan bersekolah juga di luar negeri. Jenderal internasional. Silakan, Jenderal. Iya, sebelah kanan. Kemudian Direktur Eksekutif Lemkapi, Bung Edi Hasibuan. Ini kawan lama saya. Bung Edi, apa kabar Bung Edi? Terima kasih juga. Sama-sama mantan wartawan dulu. Oh, saya wartawan. Dulu mantan wartawan dulu, Bung Edi ya. Kemudian ada psikolog forensik, Bung Reza Indragiri. Ini analis kita. Selamat. Dan nanti kita akan undang juga Bung Tony RM yang turut hadir juga beserta dengan keluarga korban, ya. Dan juga saya panggilkan praktisi hukum, ya, Bung Rasman Arif Nasution. Ya. Bung Ran, apa kabar? Sedang Makasih. malang melintang terus berlewat di televisi. Silakan sebelah sana, Bung Ran. Oh ya, oke. Dan langsung saya akan sapa ya Romi Sihombing. Ia adalah penasihat hukum korban pemerasan atas nama AN, Arief Nugroho. Saya sapa Bung Romi, selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Kita mendengar semua di sini, Bung Romi. Iya. Iya. Oke, saya ingin tanya Bung Romi, apa yang klien Anda lakukan sih? Jadi berita-berita terkait adanya tindak pidana pembunuhan dan lain-lain itu memang perlu kita clearkan lagi ya, bahwa kalau kita bicara historis berdasarkan fakta-fakta, kemudian bukti-bukti yang ada, bahwasanya tidak ada peristiwa pembunuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada pembunuhan. Jadi ya. ditersangkakan atas kasus apa itu? Jadi yang ditersangkakan itu berdasarkan LP 1179 ya. Di situ ada eksploitasi anak dan narkoba ya, penyalahgunaan narkoba. Yang sedang berjalan ini, yang sedang dijalani oleh klien kami, yaitu eksploitasi anak ini. LP 1179 atas nama pelapor, orang tuanya si Anissa ya. Intinya seperti itu. Ini Pak Radiman ya? Ya, bukan, Junaidi, atas nama pelapor Junaidi ya. Iya betul, maksud saya FA ini kan anaknya Pak Radiman.
Bukan. Jadi yang berjalan ini sekarang atas nama laporan atas nama Anissa Putri. Betul. Saya paham. Maksudnya begini. Lapornya bapaknya namanya Junaidi. Oke, kan yang bersangkutan meninggal. Bukan. Ini perkara yang maju sekarang, yang tahap 2 ini yaitu tentang eksploitasi anak. Jadi yang laporan Radiman itu sama sekali belum berjalan. Oke. Tapi yang kemudian selama ini ribut-ribut, suap dan lain sebagainya dikaitkan dengan kasus FA, betul? Dua-duanya. Jadi masing-masing orang tua yang meninggal itu namanya Prisa Aurelia, orang tuanya Radiman melaporkan adanya pembunuhan, dugaan pembunuhan, sama kelalaian yang menyebabkan kematian, pasal 359 KUHP. Baik. Ya. Itu tidak berjalan dan belum berjalan ya. Yang berjalan sekarang adalah LP 1179 ya, yang sudah tahap 2. Ya, yaitu atas nama pelapor Junaidi, orang tuanya Anissa Putri. Oke. Itu Mas Aiman. Anissanya tidak meninggal, betul. Yang meninggal FA, itu yang belum berjalan. Sekarang yang baru berjalan baru Anissa Putri itu, AN ya. Ya. Oke. Kemudian sebelumnya tidak berjalan selama kurang lebih 5 bulan, betul 9 bulan ya, 9 bulan. 9 bulan. Lalu kemudian berjalan. Ya. Karena sudah menyerahkan sejumlah uang ke APH, aparat penegak hukum. Betul. Lalu kemudian tetap berjalan, itu yang kemudian digugat perdata di pengadilan. Betul. Begitu ceritanya. Jadi jumlahnya berapa yang diserahkan? Menurut pengakuan dari klien kami, total semua kerugian ya, kalau kita bicara kerugian itu 17,3 miliar ya. Oke, termasuk ada mobil Lamborghini dan juga motor Harley Davidson. Ya, termasuk satu unit mobil Lamborghini Aventador, kemudian satu motor BMW ya, H4, kemudian satu ini Harley Davidson. Oke. Dan itu kemudian berjalan. Artinya klien Anda akan kena lagi nanti karena ada satu kasus lagi yang belum jalan ini. Betul? Ya, kita lihat pembuktiannya bagaimana. Seperti saya katakan, kenapa kami kemarin mengambil sikap untuk melakukan preskon, karena semakin liar informasi, kami tegaskan di sana bahwa tidak terjadi pembunuhan. Yang ada, kalau perlu kita bahas di sini, bahwa klien kami ini mendapat telepon dari si Anissa ini, ya, mempertanyakan kita gunakan inisial saja, karena saya khawatir dia di bawah umur, betul ya? Ya. Oke, kita gunakan inisial AP saja. Ya, kita inisialkan AP ya, Anissa Putri ini AP ya. AP ini berkomunikasi dengan klien kami, menanyakan posisi, karena memang klien kami ini sudah langganan tetap dia. Intinya menanyakan posisi, kemudian mereka berjanji bertemu di Hotel Lee Mansion ya pada tanggal 22 April tersebut. Kemudian tiba-tiba AP ini datang bawa FA yang tidak dikenal. Ya. Setelah sampai di hotel, kemudian AP ini kebiasaannya meminta kepada klien kami untuk disiapin narkoba jenis sabu ya. Nah, sewaktu mereka datang itu ternyata mereka sudah sakau dulu, sudah menggunakan dulu di luar. AP dengan korban almarhumah FA, maksudnya itu? Ya. Oke. Ya, sudah menggunakan dulu. Nah, kemudian setelah bertemu dengan klien kami, mereka mengkonsumsi juga narkoba sabu. Setelah mengkonsumsi sabu itu, mulailah ini mereka seperti transaksi sebelum-sebelumnya mereka melakukan hubungan badan nih antara klien kami dengan si AP ini. Nah, sementara FA dan tersangka BH ya, tersangka BH ini mereka hanya ngobrol-ngobrol berdua karena tidak kenal dengan si FA ini. Tiba-tiba si FA ini kejang-kejang. FA ini kejang-kejang karena overdosis, ya giginya gemelutukan apa semua, matanya melotot karena ketakutan.
oleh si Bayu ini, dibawa langsung dikirim ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditinggalkan oleh saudara Bayu. Begitu kejadiannya. Oke, itu versi dari klien Anda. Sebelum saya tanya selanjutnya, saya tanya dulu, klien Anda ini anak angkat atau anak kandung dari bos Prodia? Ya, sebenarnya kalau terkait sana kami nggak bisa sampaikan detailnya. Tapi ada hubungan ya? Ya, ada hubungan lah. Oke, baik. Saya tanyakan, kebetulan di sini ada keluarga dari korban yang meninggal, yakni FA. Mohon maaf, Pak siapa? Radiman. Pak Radiman dan Ibu Nur kalau tidak salah. Iya, Ibu Nureti. Nureti, oke. Tadi disebutkan bahwa mabuk narkoba. Apakah, saya mohon maaf saya harus tanyakan, Pak. Tentu Bapak masih berduka atas kepergian putri Bapak, betul ya? Ya, betul. Apakah betul ia pengkonsumsi narkoba? Apakah ada tanda-tanda seperti itu misalnya? Tidak, Pak. Anda membantah apa ke Bung Romi? Ya, saya nggak tahu apa dia pernah pakai atau tidak, saya nggak tahu, Pak. Ini masih sekolah atau? Udah kerja? nggak sekolah. Sudah kerja? Kerja? Enggak sih, lagi nyari-nyari kerjaan, Pak. Lulus apa terakhir? SMP. Lulus SMP. Iya. Sering di rumah atau sering menghilang misalnya dari rumah gitu? Kadang ada di rumah, kadang katanya mau main ke rumah teman. Begitu sih, Pak. Tinggal di daerah? Kan Epa ini kan udah menikah ya, Pak. Deka Sirih. Ini yang temannya ya? Maksudnya FA-nya. Oh, FA sudah menikah siri. Udah menikah siri. Jadi selama nikah itu dia udah nggak tinggal sama kami. Tinggal sama suaminya? Sama suaminya. Tapi Bapak tahu nikah siri itu? Ya saya yang nikahin. Oke, berarti memang ya nikah resmi tapi tidak tercatat di catatan sipil. Iya, ya? begitu, Pak. Oke. Lalu kemudian? Ya pas kemudian ya dia tinggal di sana. Itu. Bapak nggak pernah kontrol lagi dan lain sebagainya? Paling kita ada komunikasi melewat HP, Pak. Tinggal di sana tuh daerah mana, Pak? Mangga Besar, Pak. Oke, terus? Paling suka ini sama ibunya, nanya kabar, apalagi kan FA kan udah punya anak ya. Kita yang ngerawatnya, terus katanya gimana kabar Dede, paling gitu nanyain kabar. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Angke, Pak, Jakarta Barat. Oke, nggak seberapa jauh lah mungkin itu ya? Iya. Oke, tapi Bapak tahu nggak kalau anak Bapak tadi disebutkan misalnya sering mabuk narkoba dan lain sebagainya? Oh, nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu apa tidak yakin bahwa nggak akan seperti itu atau seperti apa? Ya, atau malah, mungkin saja? Ya, malah saya pikiran nggak yakin anak saya berbuat seperti itu gitu malah. Itu di Mangga Besar tinggal di mana? Kerja apa, Pak? Dia lagi nyari-nyari, Pak. Maksudnya masih nyari-nyari kerjaan gitu. Suaminya memang orang sana asli? Orang sana asli, orang Mangga Besar. Oke. Iya. Dan suaminya pada waktu kejadian di mana itu? Ya di rumah, dia juga sempat nanyain di mana kabarnya gini. Kata saya, ya tahu ini saya juga lagi nyari informasi gitu gimana ininya. Menurut suaminya sering menghilang misalnya dari rumah atau bagaimana? Ya enggak sih, Pak. Coba Ibu, boleh? Ya, saat itu lagi hari Senin emang dia lagi keadaan berantem sama suaminya, terus diajak jalan tuh sama Anissa. Anissa itu kayak kakak kita pakai iparnya. inisial Ibu, AN aja ya? Iya, AN. Ya, sama AN itu diajak lah katanya. Dari suaminya ya. Kata suaminya, emang sempet Bu dia pamit katanya, yang aku main ya sama AN sama ya, Nisa gitu. Terus karena dia lagi berantem, makanya dia diantepin tuh pura-pura tidur. Kalau tahu akan kejadian kayak begitu, mungkin Rehan bangun kali Bu, katanya gitu. Itu yang saya tahu. Sudah lama berkawan dengan AN ini? Itu pas dia berkeluarga saja, karena kan dia satu rumah sama AN. Satu rumah? Iya. Ibu pernah tanya nggak itu AN pekerjaannya apa dan lain sebagainya? Nggak tahu. Nggak pernah tanya juga? Nggak pernah tanya. Sampai sekarang pun nggak pernah Bapak tanya. juga nggak pernah tanya juga? Iya, nggak pernah tanya.
nggak ada kecurigaan apapun, pekerjaannya mungkin yang lain dan lain sebagainya, terkait prostitusi misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Dan boleh ceritakan bagaimana kemudian kondisi FA sehari-hari? Apakah ia anak yang seperti apa misalnya? Mungkin masuk ke lembah hitam misalnya? Mungkin Ibu punya pandangan seperti itu? Oh, tidak sih. Sewajarnya anak biasa saja. Lagi emang anaknya itu kan kalau soal berteman tuh terlalu tertutup ya. Kalau pulang sekolah ya lagi masih sekolah ya sekolah pulang. Paling kalau mau main kadang suka minta diantar sama bapaknya, teman sekolahnya, Pak. Kalau mau pulang pun minta dijemput. Pas udah nikah ya karena kita kan udah sepenuhnya tanggung jawab suaminya, ya udahlah, anak teteh ibu urusin sama bapak, asalkan urus aja teteh sama suami, yang penting mah akur-akur gitu. Sudah berapa lama menikah? Kalau emang kan dia kan hamil duluan ya Pak. Jadi oleh si suaminya ini? Iya, karena jadi baru berapa bulan gitu, pas 40 hari baru saya nikahkan. Karena tadinya kan ya udahlah, biarinlah hamil di luar nikah. Tadinya nggak bakalan saya nikahkan, yang biarkan dia sekolah lagi sama pesantren. Tadinya saya mau di pesantrenin di Gunung Bunder, karena keadaannya kata saya udah kita lahirin anak tapi nanti ibu yang asuh, asal teteh sekolah lagi. Ternyata kan suaminya tanggung jawab. Ya udahlah, kalau tanggung jawab, kalau teteh emang udah jalannya kayak begitu ya udah. Tapi nanti kalau udah 40 harian baru saya nikahkan. Akhirnya pas 40 harian si anak saya baru nikahkan. Jadi sekarang anaknya sama saya. Oh, sama ibu-ibu yang merawat? Iya. Ibu kerja apa? Bapak kerja apa? Dagang. Dagang apa, di mana? Dagang keliling. Dagang apa itu? Dagang cilok. Cilok. Bapak juga sama? Sama. Bareng atau pisah? Bareng. Pisah. Kalau maksudnya bareng-bareng, cuman wilayahnya beda-beda. Areanya beda-beda. Dan asli memang lahir di Angke, Jakarta Barat? Iya, kalau Bapak. Kalau saya dari Jasinga. Oke. Saya ke Bung Romi. Bung Romi, jadi sejauh ini hanya satu kasus yang masih ada. Kasus kedua, Anda meyakini bahwa klien Anda tidak terlibat dalam penghilangan nyawa ataupun kehilangan nyawa dari FA ini? Ya, kalau sebagai kuasa hukum kami punya keyakinan bahwa unsur pembunuhan itu tidak ada. Kalau kita bicara pasal 359 KUHP ya mungkin ya kelalaian menyebabkan kematian ya. Saya tanya ke Pak Radiman, waktu polisi menyampaikan bahwa anak Anda itu meninggal, apa yang Anda sampaikan? Apa yang polisi sampaikan waktu itu? Sempat disampaikan pasti kan? Ya, sempat sih waktu itu Pak. Oleh mana? Polsek atau Polres atau Polres. Polda misalnya? Polres Pak. Polres mana? Polres Jakarta Selatan. Oke. Iya, cuman emang pas kita posisi baru datang, kita juga shock, pikirannya gimana, sempat ngedenger anak bapak kayak dicekokin gitu. Cuman itu doang yang narkoba. Iya, yang itu doang yang sempat saya dengar gitu Pak. Terus Bapak langsung ke rumah sakit waktu itu? Enggak, malah sih saya di situ masih di Polres Jakarta Selatan, masih dipintai keterangan. Oke. Baik, kita akan kembali saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Tadi saya coba menggali dari Bung Romi, yang merupakan pengacara anak bos Prodia, yang ternyata baru satu kasus ya. Padahal kalau dilihat, saya tanya ke Bung Sugeng Teguh Santoso, kalau dilihat ini ada banyak kasus harusnya. Kalau memang, saya tanya dulu ke Bung Romi masih bersama saya. Kalau yang tadi AN tadi itu sudah menikah juga, kalau FA kan sudah menikah. Kalau AN ini dalam data kami belum menikah ya. Belum menikah, oke, baik. Masih 17 tahun ya. 17 tahun, itu masih masuk anak gitu, karena masih di bawah 18 kalau dalam undang-undang. Tindak pidana yang disangkakan kepada klien kami ini bisa berjalan ya. Baik. Sesuai ya. Jadi begini. Ini kalau dilihat kan awam saja sudah bisa melihat ada kasus banyak di sini. Satu, narkobanya. Yang kedua,
memberikan narkoba pada anak itu kasus lagi, pidana lagi, betul ya? Betul. Lalu kemudian hilangnya nyawa 3. Lalu kemudian ada dugaan kekerasan terhadap anak. Memberi obat pada anak itu Betul. kekerasan. Dan yang kelima, saya nanti konfirmasi ke Bung Romi, ada juga diduga senjata api. Dan itu ada di depan anak. Artinya kan ada unsur pidana di sana. Saya ke Bung Sugeng. Ini banyak sekali tapi baru 1 kasus. 9 bulan lagi prosesnya. Apa yang terjadi, Bung Sugeng? Kami kan IPW ya. Iya. Itu kan mendapat informasi ini karena adanya gugatan pertama. Kami dengar ada gugatan. Kami dalami, kemudian ada informasi sudah beredar rupanya berita juga ya. Kemudian kami dalami. Nah, kasusnya ini memang ada 2 kasus yang di Polres Jakarta Selatan ya. Nomor perkara LP 1181 matinya Firsa dengan pasal 338 dan 359 ya, dan juga pemberian narkoba ya. 1179 yang sekarang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan gitu ya. Tetapi Senpi itu tidak ditunjukkan di depan anak, itu hasil penggeledahan. Jadi begitu tersangka ini ditemukan jenazah karena di rumah sakit, polisi melakukan penggeledahan. Ketemu Senpi itu. Tapi Anda setuju tadi ada banyak kasus yang sebenarnya termaktub pasal di sini. Pidananya itu banyak ya. Ada beberapa perbuatan ini bisa disebut beberapa perbuatan ini konsepnya kalau pidana konkursus ini ya. Dan janggal kok hanya 1 yang naik. 9 bulan lagi prosesnya. Namanya unprofessional conduct di sana ya, dan bahkan mengarah kepada penyalahgunaan kewenangan ya. Karena kasus matinya seseorang ya tidak bisa kemudian dimandekkan karena adanya pencabutan ataupun perdamaian ya. Ini adalah pidana material, bukan delik aduan. Murni ini ya. Murni ya. Sehingga harus diselesaikan. Kan kasus ini menjadi mandek. Salah satu alasannya adalah ya selain penerimaan sejumlah uang ya. Itu adanya pencabutan perkara yang saya dapatkan informasi, dan juga pembayaran kompensasi kepada Pak Radiman ya. Ini adalah kesalahan proses. Harusnya tetap diproses sebagai kasus pidana ya. Nah, mengapa kemudian mandek? Ini juga apakah alat-alat bukti yang ada diselesaikan, misalnya otopsi ya? Ada itu. Nah, ini yang harus ditanya, katanya ada ya, tetapi kenapa tidak dilanjutkan? Otopsi itu untuk matinya seseorang menjadi sangat penting. Sebab kematian itu nanti akan menjadi dasar siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawaban dan apa sebabnya dia mati, ya. Gitu ya. Dan setelah kemudian ini terbongkar, ternyata Bung Sugeng yang pertama kali kemudian menyampaikan ada uang belasan atau puluhan miliar. Saya mungkin harus konfirmasi. Ya. Di balik kasus ini yang membuat kasus ini lambat dan berhenti. Ya, itu informasi yang didapatkan dari gugatan yang kami bisa akses ya. Ada disebut nilai 5 miliar yang diterima oleh AKBP di dalam gugatannya. Ya. Tetapi dari pendalaman kami ya, itu transfer tunai ya, pendalaman kami transfer tunai itu ada 5 transfer ya. 500, 600 dari tersangka AN, kemudian 1 miliar dari istri AN, dan 1,5 miliar dari ibu AN. Itu anak bos Prodia itu ya? Oh, ibu, iya AN. Okay. AN itu anak sama-sama ya, sama ada korban 2. ya. Ya, sama korban. Ya, F korban, AN juga korban. Ya. AN korban. AN pelaku juga. AF pelaku. AF mungkin maksudnya tadi. AN juga, Arif Nugroho juga pelaku. Kalau yang korban Pak, pakai itu Pak. Ini AP Pak. Anissa juga. Anissa Putri. Pakai. Oh, AP ya. AP Pak. AP. Ya. Ya, AP. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada proses unprofessional conduct.
Tapi saya duga macetnya ini karena pemberian uang. Macetnya karena pemberian uang. Ya, ya. Administrasi kemudian dilengkapi hanya untuk alasan, ya. Alasan yang saya maksud itu adalah perdamaian dan juga pencabutan perkara. Ini kan tidak bisa dipenuhi dalam kasus matinya seseorang. Saya ke Bung Tony. Bung Tony, selamat datang Bung Tony. Anda pengacara dari Bung Radiman dan Ibu Nur ya? Iya, betul. Iya. Jadi ini belum diproses ternyata. Baru yang satu. Yang meninggal padahal anaknya dari klien Anda. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Pertama tadi saya di jalan menyaksikan lewat channel YouTube ya. Saya baru jelas dari Pak Romi Sihombing. Saya juga baru tahu ini. Ya, ternyata yang di unit PPA itu yang diproses dan sudah P21 bahkan sudah tahap 2. Arti tahap 2 itu berarti tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ternyata LP 1171 79 soal narkoba. Soal eksploitasi anak dan penyalahgunaan narkoba melibatkan anak. Oke. Berarti persetubuhannya ya, saya tidak tahu nih eksploitasi ekonominya karena seksual atau apa ya, tapi kan tadi menyebutkan eksploitasi saja. Nah, berarti kaitan dengan FA, klien kami, anak dari klien kami, ini sama sekali tidak diproses terkait pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Padahal kalau kami amati, kami cermati dari penjelasan AKBP Bintoro saat konferensi pers April 2024 lalu, meninggalnya FA ini ya, ditemukan 4 dugaan tindak pidana. 4. Oke. Pertama ya, ini meninggal masih anak ya. Kemudian yang kedua disetubuhi tanpa menyebutkan tuh yang disetubuhi itu apakah FA, apakah AP. Meskipun udah menikah tadi diakui, tapi siri. Iya, artinya pada saat kejadian sebelum meninggalkan yang disetubuhi itu siapa kan? Nah, jadi belum disebutkan, tapi ada persetubuhan terhadap anak. Yang ketiga ada narkoba. Karena jelas narkoba ini adalah alat yang mengakibatkan kematian, dicekoki. Yang keempat adanya senjata api. Nah, empat-empatnya itu ya, kalau saya menganalisa untuk Undang-Undang Perlindungan Anak ya, sebelum saya tahu bahwa itu dieksploitasi, saya melihatnya ada 2 pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang bisa diterapkan terhadap 2 pelaku itu. Pertama adalah pasal 81 ayat 1 ya, kekerasan memaksa anak ya dengan ancaman atau ancaman sehingga terjadi persetubuhan. Ancaman hukumannya itu 5 tahun minimal, paling lama 15 tahun. Yang kedua pasal 89 ayat 1. Penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan anak. Jelas itu. Karena dicekoki berarti penyalahgunaannya melibatkan anak. Tapi saya tidak tahu ini kan, diterapkan tidak pasal tersebut sampai P21 sampai tahap 2 itu. Karena sampai saat ini ya, terus terang kami belum pernah, keluarga korban belum pernah menerima SP2HP. Jadi kasus ini gelap nih. Iya. Nah, kemudian itu baru Undang-Undang Perlindungan Anak kan. Kemudian untuk kasus narkobanya lebih masuk lagi sebenarnya. Diatur di dalam pasal 116, menyalahgunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain. Arti terhadap itu orang lain itu tidak menghendaki. Persis apa yang dikatakan AKBP Bintoro, dicekoki ya. Atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain. Nah, ini dikehendaki, tapi tetap barangnya dari orang tersebut. Mengakibatkan orang lain itu mati atau cacat permanen, maka dipidana penjara pidana mati atau penjara seumur hidup. Tetapi sampai hari ini pasal itu tidak diterapkan. Kami belum pernah mendengar. Karena mengakibatkan mati jelas FA mati. Kalau mengakibatkan cacat permanen jelas AP itu cacat, Pak. Ini bibirnya ini bolong, Pak. Saking kencangnya ya, itu overdosis, itu gigit bibir bawah itu bolong. Ada sebesar ini jari dan udah ditambal. Artinya sampai sekarang juga cacat kan. Tapi tidak pernah tuh diterapkan. Itu pasal yang berat. Kemudian senjata api ya, katanya ditangani Polda Metro. Sampai sekarang juga tidak ada kabarnya.
Nah, malah laporan klien kami 1181 ya, malah dibuat pasal 338 pembunuhan dan atau 359. Jadi kalau saya melihat mengutip atau menanggapi dari Pak Sugeng, ini sepertinya mandek karena ada perdamaian. Analisa saya bukan. Ini menurut saya dikondisikan sebelum adanya perdamaian dengan bukti menerapkan pasal 338 dan atau 359. Akan saya jabarkan. 338 dan 359 ini ancaman pidana yang tidak ada minimalnya, Pak. Beda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika minimal 5 tahun, paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Nah, ini 338 dan atau 359, 338 paling lama 15 tahun, 359 paling lama 5 tahun. Itu soal apa itu? Itu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Nah, lalu melihat fakta matinya korban FA dicekoki narkoba, apakah dia tahu Arif Nugroho ini kalau mencekoki itu bakal mati? Apakah dia tahu? Apakah dia niat? Apakah dia sengaja? Saya bukan dalam hal ini, saya harus objektif. Belum tentu juga dia niatnya membunuh. Sementara pasal 338 harus ada niat dengan sengaja merampas nyawa. Niat itu begini, kita ketahui ini kalau saya bacok lehernya putus, ini mati nih. Jelas niat. Tapi kalau dicekoki narkoba, belum tentu juga niatnya membunuh. Tapi berakibat meninggal. Jadi pengondisian pasal ini menurut saya apabila nanti di pengadilan tidak terbukti pasal 338-nya, maka dikenakan dakwaan alternatif yaitu pasal kelalaian yang mengakibatkan matinya orang 359. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun. Ya, 2 tahun bisa, 1 tahun ini bisa. Loh, ini sebentar ya. Jadi memang perdamaian, pembayaran kompensasi dan pencabutan perkara itu adalah instrumen untuk melakukan memandekkan perkara. Itu adalah modus. Dan dugaan itu karena uang. Ditambah itu, tetapi dugaannya karena uang. Ya, ditambah itu. Soal penerapan pasal kan 359 juga naik ke pengadilan ya. Ya kan? Kalau memang diteruskan. Tapi instrumen yang memang biasa digunakan oleh oknum penyidik itu bagaimana mematahkan laporan tersebut, gitu ya. Padahal ini tidak boleh. Intinya supaya hukumannya ringan lah. Enggak, dimandekkan. Oh, dimandekkan. Supaya mandek karena ada pencabutan, ada pembayaran kompensasi. Ini adalah alat kerja untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Efeknya kan kasusnya tetap jalan P21, kan nggak mandek. Enggak, itu untuk yang 1179 yang dibicarakan oleh Mas Tony itu dengan LP korban FA 1181 1181 supaya mandek, iya, supaya nggak bisa diproses. Benar, terhadap 1179 juga begitu. Makanya di Agustus ketika Kapolres melihat ini tidak jalan, dia perintahkan untuk dilanjutkan. AKBP B kemudian dipindahkan ke Polda, gitu loh. Maka oleh AKBP G dilanjutkan prosesnya. Jadi harus ingat ya, penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik tuh banyak modelnya. Nah ini gimana kok bisa dengan direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa mandek? Logika gimana? Logikanya gini. Sederhananya gimana? Kan ada laporan. Ya. Laporan ini adalah instrumen awal untuk melakukan satu proses pidana. Oke. Laporan ini kemudian dilumpuhkan dengan cara dicabut. Oke. Gitu ya. Ya. Kemudian supaya ada alasan pencabutan, instrumen pembayaran ganti kompensasi dilakukan kepada korban. Korban kepada Pak Radiman. Dan sudah diberikan uangnya. Sudah 300 juta. 300 juta ya. Ya, sudah. Jadi ini adalah alat kerja untuk menyalahgunakan kewenangan. Jadi yang jalan hanya kasus yang perempuan yang satu lagi? Juga, dua-duanya berhenti. Nanti gitu tapi udah P21. Nah, Agustus 2024 dipindahkanlah AKBP B menurut informasi karena tidak menindaklanjuti kasus. Dia dipindahkan ke Polda diganti oleh AKBP G. Oleh AKBP G diteruskan, bahkan kemudian ditangkap lagi nih 2 orang. Nah di sini terjadi lagi penangguhan lagi dengan kemudian memberikan sejumlah uang. 1179 pada 16 Desember jaksa sudah menyatakan P21. 1179 ya. 17 Desember penyidik memanggil 2 tersangka.
tetapi tidak hadir, baru pada 21 Januari ditangkap. Ya. Sebetulnya kan harus ditangkap dekat-dekat, tetapi karena sudah menerima uang untuk penangguhan penahanan, dia melambatkan AKBPG ini, ya. Jadi di sini rangkaian penyalahgunaannya itu berurut-urut ya, berturut-turut ya. Jadi ganti pejabat tetap berlangsung suap itu dugaannya ya. Jadi ada penangguhan, menahan, tidak menahan ini komoditi ya, digunakan oleh oknum-oknum penyidik ya, komoditi untuk mendatangkan uang ya. Jadi disinilah pentingnya pengawasan baik Kompolnas, Propam ya, dari pengawasan atasan. Dan kalau didiamkan maka kasus meninggalnya FA tidak akan bisa dikasuskan. Akan diam. Ini kan jadi ramai karena kita angkat ya. Jadi kehilangan nyawa dari anak Pak Radiman dan Ibu Nur, kliennya Pak Tony, nggak akan naik kasusnya kalau ini didiamkan. Ya, makanya kalau saya setelah ternyata tersangka ini anak angkatnya bos Prodia, saya jadi berpikiran seperti tadi. Jangan-jangan penentuan pasal 338 ya, ini ditentukan sejak awal karena ini orang kaya kan. Nah, sehingga saya sih nih tadi baru saja saya dari Polres Jakarta Selatan ya, untuk diperiksa sebagai saksi pelapor untuk BAP lanjutan. Karena sudah dikirimkan ke jaksa, dikembalikan lagi ada petunjuk. Dan tadi ketika lihat meninggalnya karena dicekoki narkoba, apakah masuk nih unsur pembunuhannya? Jadi kesimpulan saya ya, ini mandeknya bukan hanya setelah ada perdamaian, niatnya ketika menentukan pasal yang jelas-jelas ya, berpendapat saya belum tentu masuk unsur pasal 338 diterapkan. Ini kan menurut saya suatu cara kan. Ya, nah ditambah lagi adanya perdamaian. Sehingga jadi ada alasan lah. Intinya semua direkayasa karena uang. Dikondisikan. Ya direkayasa sama aja kan. Karena uang itu dugaannya kan? Itu dugaannya. Nah, oleh karenanya pasal 116 ini Undang-Undang Narkotika ya, kami minta agar Kapolri atau Kapolda ya atau Kapolres agar mengumumkan prosesnya sejauh mana ya. Undang-undang narkotikanya, penegakan hukumnya dan senjata apinya, Undang-Undang Darurat nomor masih menggantung tahun 1951. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kami akan kembali bersama Rakyat Bersuara. Diduga ya, ini katanya masih diduga, direkayasa sedemikian rupa sehingga kasus kematian FA-nya disingkirkan dulu, tidak akan naik. Tapi kasus narkoba, di mana ada satu perempuan yang kemudian tidak meninggal tadi, itu kemudian diproses, lalu kemudian nanti hasilnya setidaknya hukumannya bisa ringan atau bahkan bebas sama sekali. Betul ya? Ya ringan lah mungkin ya. Ya atau bisa bebas kan, bisa aja kalau nggak terbukti dua-duanya misalnya. Ya kalau tidak terbukti dua-duanya. Tapi 359 ini ya mungkin bisa. 359 itu apa? Orang nggak ngerti soalnya. Ya pasal 359 itu dengan sengaja, tidak dengan saja ya, kelalaian menyebabkan yang kematian, mengakibatkan orang lain meninggal. Ya, biasanya diterapkan oleh pengemudi lalu lintas ya yang menabrak kan nggak sengaja, atau mainan senapan angin nggak sengaja, itu biasanya itu. Intinya Anda melihat semua ini berupa kesengajaan. Ya kalau saya melihat setelah muncul ternyata anak bos Prodia yang kaya raya sampai keluar 17 miliar. Ya saya menduga pasal 338 itu penerapannya dikondisikan. Supaya itu tidak terbukti. 338 itu pembunuhan tidak berencana ya? Tidak berencana, kalau berencana 340. Betul. Ya. Supaya 338 itu tidak terbukti sehingga hukumannya ringan lah gitu. Hukumannya ke 359 ke kelalaian. Yang lebih ringan. Ya yang lebih ringan. Gitu. Dan itu bisa dengan kompensasi nanti korban dan lain sebagainya, betul ya? Ya ditambah lagi setelah ada perdamaian kan, semakin memotivasi, semakin semangat ini kan.
berupaya untuk memaafkan misalnya kasus ini kan. Jadi nggak usah naik ke pengadilan gitu, toh korbannya nggak menuntut. Padahal sejak awal perdamaian saya sudah sampaikan bahwa boleh ini berdamai ya, tetapi ini delik biasa, bukan delik aduan. Arti delik biasa, walaupun ada perdamaian, penyidik wajib melanjutkan proses hukumnya. Hakimlah nanti yang menentukan. Itu. Dan ini dilakukan karena anak bos Prodia yang saya harus sampaikan, dugaannya adalah dijadikan sapi perah. Ya, Pak Aiman yang bicara. Kalau saya lihat bukan hanya polisi ya, oknum pengacaranya juga memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan pribadinya. Karena dia dapat juga karena lewat dia. Informasi yang kami dapat ya, nilainya nggak sampai 1 miliar yang beredar untuk polisi. Ya. Sementara yang keluar 17, yang di Polres Selatan ya. 17 miliar. 5 transaksi yang tadi saya bilang jumlah 4,1 itu masuk kepada rekening mantan pengacaranya. Evelyn itu. Evelyn, EDH. Ya. Penjualan mobil Lamborghini juga masuk ke rekening Evelyn. Padahal si kliennya AN dan BH ya, AN tidak setuju masuk ke rekeningnya Evelyn. Ini jadi praktek-praktek advokat yang model ini sebetulnya menjadi pintu awal. Polisi juga tergoda ya. Nggak cuma polisi kan, ada juga penegak hukum yang lain. Iya, tergoda. Seorang Frikar misalnya di Mahkamah Agung. Ini harus ditindak ya. Kita sering mengkritik penegak hukum lain, tetapi advokat jarang mengumumkan secara terbuka adanya dugaan pelanggaran anggotanya ya. Jadi menurut saya ini harus tindak. Nah, bagus kuasa hukum yang baru melaporkan di Polda Pak dengan LP nomor 612 ini pintu untuk menyelidiki peran advokatnya yang menurut saya mengambil uang lebih banyak menjual nama polisi. Saya ke Bung Rasman. Anda punya pendapat apa tadi, apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Tony dan Bung Sugeng? Pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bung Aiman ini satu-satunya orang Indonesia bersama Pak Haritano yang menyaksikan pelantikan Donald Trump. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan mungkin malam ini saya akan lebih pada kecenderungan berpikir benar-benar netral memandang kasus ini. Kenapa begitu? Emang biasanya nggak netral, Bang? Kadang-kadang saya dipersepsikan terlalu membabi buta membantu Polri. Nah, jadi ini saya pertama berharap kepada Pak Sugeng, IPW itu juga harus membangun komunikasi yang baik dengan aparat kepolisian. Sehingga informasi itu tidak saja didengar dari satu pihak, tapi juga masuk dari dua pihak. Masalah bagaimana tingkat atau kadar keyakinan kita terhadap penjelasan Polri atau korban, bahkan pengacara, itu tergantung kita yang menyaringnya. Gitu. Nah, jadi begini, saya sudah komunikasi langsung dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Saudara Kombes Pol Ade Rahmat. Kenapa saya komunikasi? Ini bukan karena saya diundang malam ini. Itu 3 hari yang lalu. Saya tanya beliau, Pak Kapolres, ini ada sebutan 400 juta yang katanya diserahkan kepada Kapolres. Ya, Bung Romi waktu itu sampaikan sempat. Ya. Dan saya kenal dengan Gogo Galesung itu. Kanitnya juga saya kenal, Zakaria. Juga kena. Sekarang di Patsus. Tapi yang saya mau katakan bahwa persoalan kematian anak dari rekan kita, klien dari saudara Tony, pasti membuat rasa keprihatinan yang mendalam. Tapi satu poin yang tidak boleh kita lupakan, saya jawab sekarang di sini, bahwa Kapolres Ade Rahmatlah orang yang dengan tegas mengatakan tidak ada toleransi karena ini nyawa manusia, maka wajib lakukan pemberkasan ke kejaksaan. Saya tanya, apa buktinya?
Dia bilang, Bang, sayalah orang yang mengusulkan agar AKBP Bintoro dipindahkan dan atau dicopot. Dan itu dilakukan oleh pimpinan. Kasus itu kenapa dia minta diganti? Karena memang ada tawaran itu datang kepada saya. 400 juta itu? Dan saya menolak. Lalu kemudian berganti dengan AKBP Gogo Galesung. Di situ juga prosesnya sama. Juga dilakukan proses yang dilakukan upaya transaksional. Dan itu memang dari cerita yang berkembang itu sepertinya ada pembicaraan yang intens antara pengacara dengan penegak hukum. Dalam hal ini Kasat dan Kanit. Dan Pak Kombes Ade ini mengatakan bahwa termasuk Kanit PPA pun dia yang mengusulkan diganti. Kayaknya Bang Rasman jadi jubirnya Kapolres nih. Kan saya sekarang berada di posisi yang menilai. Ya Anda kan bukan jubirnya Kapolres ya. Sebentar dulu. Yang mana yang janggal Bung Sugeng? Mungkin Anda mau sebentar sampaikan. ya. Ya dong, kan posisinya sebagai praktisi. Saya enggak itu, sebentar. tapi saya cuma menyatakan itu aja. Ya, silakan aja. Pak Sugeng ini adalah saksi ahli advokat yang diminta oleh Bareskrim Mabes Polri yang mengatakan bahwa saya melanggar sebagai seorang lawyer sehingga bersidang di pengadilan. Bapak harus tanggung jawab kata-kata itu. Bapak akan debat dengan saya di pengadilan. Saya akan nilai itu. Sebentar. Jadi saya apa sebentar. Di luar konteks ini ya. Bukan. Bentar dulu dong saya ngomong. Di luar konteks ini gimana Anda ngomong sebentar dulu. Ya ini gimana nih konteksnya nih? Gimana kita nih? tetap di konteks. Saya mau bicara begini, makanya dengar dulu baik-baik. Anda tadi mengkritisi Polri. Oke? Nah, sekarang saya berada di pihak di mana Polri menurut saya melakukan dua hal. Satu, masih ada petinggi Polri yang ingin kasus ini lanjut dan terbukti lanjut. Anda baca nggak rilisnya IPW terkait Kapolres? Saya ngomong dulu dong, Bung Aiman. Ya. Beliau ngomong dari tadi saya diam terus. Anda ada apa? Saya ngomong Anda batasi. Anda baca nggak rilis saya bahwa juga pernyataan saya tadi begini aja, bahwa Pak Kapolres itu yang meminta kasus ini ditindaklanjuti ya, memindahkan itu kan saya udah sampaikan ya. Kalau Anda sampaikan, saya sampaikan yang lebih tegas. Sekarang saya tanya, Anda bicara nggak dengan Kapolres? Kalau saran Anda saya komunikasi dengar dulu. Saya tidak perlu bicara ya. Dulu. Saya bisa dapat bicara informasi dari Kapolres langsung. Anda bukan juru bicara Kapolres. Yang bilang juru bicara siapa? Substansi yang Anda sampaikan. Sekarang saya tanya, Anda juru bicara siapa? Loh, saya juru bicara dari IPW. Ya, saya juru bicara dari seorang advokat yang peduli pada penegakan hukum. Dan saya tidak ingin Polri diruntuhkan secara konstitusional. Kalau pribadi yang salah, hukum yang bersalah. Itu dia. Gimana sih Anda ini? Saya ini tidak sedang meruntuhkan Polri. Saya akan buka hari ini di sini bagaimana juga Polri berlaku tidak adil bahkan terhadap saya. Makanya dengerin dulu dong kata-kata saya. Saya katakan bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan ingin kasus ini dilanjutkan dan dia bahkan mengusir keluar kalian dari sini karena kasus ini masalah kematian, tidak ada tawar-menawar dengan nyawa manusia. Dan lanjut. Nah, perkara pasal yang disebut tadi, inilah Pak yang mau saya sampaikan. Ada fenomena baru sekarang di Republik ini, Pak Kompolnas. Saya tadi bicara dengan beliau, ini masih baru. Saya sampaikan, Kompolnas yang lama kayaknya nggak greget, yang sekarang ini greget. Nah, sekarang saya sampaikan. Ada sekarang fenomena baru bahwa mengatur kasus bukan dari atas, tapi dari bawah, Pak. Saya banyak menemukan kasus justru pimpinan itu disajikan dari bawah dan pimpinan terjebak bahkan nurut dengan anak buahnya. Kalau dulu ceritanya dari atas, Bang Reza, sekarang dari bawah, dan itu saya sendiri merasakannya. Nah, karena itu saya katakan di sini, Polri harus melakukan pembenahan secara institusional dari pejabat tertinggi sampai dengan Kapolsek, Pak. Dan ini saya sampaikan kepada Irwasum. Bapak Komjen Pol Dedi Prasetyo, Pak. Beliau berespon.
surat. Nah sekarang begini, saya hanya keberatan satu hal. Kalau kita melihat masih ada perilaku oknum yang tidak baik, hukum perilaku itu. Kalau ada tindakan AKBP B, C, D, hukum mereka. Tapi jangan rusak secara institusi, karena negara ini juga akan sengkarut tanpa adanya kepolisian. Saya kira itu dari saya. Oke, baik. Bung Tony ada komentar sini? Bung Tony, ada komentar soal ini? Cukup? Ada, silakan. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, Bung Edi dulu. Bung Edi. Ya. Ada yang mau sampaikan, Bung Edi? Ya, pertama tentu saja ini kita prihatin ya. Tapi Anda setuju dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ada dugaan rekayasa, saya nggak tahu mulai dari mana, tapi dari kasus ini untuk hukuman ringan dan bahkan bebas. Dan yang korban yang meninggal tidak akan pernah kemudian mendapatkan keadilan. Ya, pertama adalah kalau kita lihat, saya melihat memang betul kata Bang Rasman. Jadi kasus ini sebetulnya, ini antara pengacara dan oknum itu bermain di bawah, mengatur mereka ini. Kalau terjadi demikian, yang terjadi adalah harus ada pengawasan yang kuat dari seorang Kapolres. Harus ada pengawasan yang kuat terhadap Kapolda. Kalau Kapolda mungkin terlalu tinggi. Tapi Kapolres punya tanggung jawab terhadap apa ini. Jadi kalau misalnya terjadi ada permainan, ada persengkongkolan misalnya. Apa yang terjadi kemarin kalau kita lihat, itu kalau saya melihat ini munculnya dari pengacara. Mengajak bagaimana caranya, seperti ini bagaimana caranya, ya ada upaya-upaya itu kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya terjadi. Dan Anda meyakini bahwa uang yang besar itu diambil oleh pengacara? Kita tidak tahu apakah mereka ya, tapi yang pasti adalah ini terjadi karena ada persengkongkolan antara pengacara dan juga oknum di sana. Kebetulan ya, mungkin Kapolresnya nggak tahu. Tersangkanya orang berpunya. Iya, karena melihat bahwasanya tadi kan disebutkan pasal 338. 338 adalah ancaman hukumnya 15 tahun penjara. Ya. Kalau pakai 359 itu sangat ringan. Itu maksimal 5 tahun. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nanti bisa juga karena tadi udah ada damai, ini bisa diselesaikan. Oke, kita lihat dulu sebentar. Saya ingin putarkan dulu, ada pemberian uang ya. Saya nggak tahu uang atau apa. Kita akan putarkan. Saya minta untuk putarkan, ya. Dari nanti tolong Bung Tony jelaskan karena ada Bung Tony juga kalau tidak salah di sini. Kita lihat ini. Ini ada Evelyn. Oke. Satunya dari sini ya. Nama. Iya. Tanda tangannya sini. Iya. Sekalian bisa menjelaskan Bung Tony, silakan. Ya, ini Paradiman ya menandatangani itu karena untuk bisa nerima 300 juta itu harus menandatangani 2, ya 1 surat perdamaian, yang kedua surat pencabutan laporan. Enggak, siapa yang memberikan 300 juta kepada siapa untuk apa? Ya, itu dari istrinya Arif Nugroho yang pakai masker tuh. Itu yang tersangka ya? Ibu Nur Aiti itu. Tersangka, ya, tersangka yang memberikan itu istri 300 juta kepada Paradiman. Kepada Paradiman dan langsung. Ibu Nur. Untuk apa diberikan 300 juta? Ya kompensasi lah, uang perdamaian lah. Ya, jadi uang perdamaian. Ya, uang perdamaian. Atas kematian anak dari Radiman dan Ibu Nur. Ya, agar laporan itu dicabut lah. Agar laporan dicabut. Ya. Nah, ini kan maaf ya, Bung Aiman. Sebentar, Pak. Saya dengarkan dulu, bentar. Sementara saya foto aja dulu ya. Nah, ini Evelyn. Oh, ini yang sebelah kanan Evelyn ya. Paling belakang ini Evelyn. Yang menggunakan
blazer. Apa namanya, baju warna hijau telur asin lah. Ya, ini yang telur asin ini. Ini Eplin Doharsi Polda Galung, pengacara dari Arif Nugroho dan Bayu. Nah, yang pakai masker itu istrinya Arif Nugroho, dia mengaku paling sebelah kiri ini ya, sebelah kiri layar ya. Sebelahnya adalah istri ya, tersangka. Yang pakai masker istrinya Arif Nugroho, dia mengaku istrinya Arif Nugroho. Dan ya, klien kami menerima 300 juta itu karena istrinya Arif Nugroho mengaku suaminya kerja di bengkel. Di bengkel? Iya. Di bengkel motor, pekerja biasa. Maksudnya? Ya, artinya saya kaget setelah saya tahu ternyata anak angkatnya bos Frodia, kan begitu. Jadi waktu itu mengaku orang biasa-biasa saja. Dan kita nggak tahu apa yang benar, mana yang salah. Iya. Dan ini dilakukan kapan? Ini 2 Mei. 2 Mei 2024. Oke, sudah lama ya. Anda sudah cukup lama juga berarti mendampingi. Lama. Sebelum saya nangani kasus Pina ini dulu sebenarnya. Oke. April. 27 April saya terima kuasa. Iya. Dan Anda di sini kalau seandainya ini terjadi kan berarti selesai semua kasusnya. Nah, saya sama Evelyn ini sebenarnya sependapat bahwa sejak awal ya. Perdamaian ini tidak menghentikan proses hukumnya karena deliknya delik biasa. Nah, tapi kan saya tidak tahu nih upaya Evelyn ke sana. Yang penting begini, karena klien saya sudah memutuskan mau untuk berdamai dengan kompensasi 300 juta, maka konsekuensinya harus menandatangani surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Begini. Nah, setelah itu ini fakta baru, ini hanya baru kita tampilkan. Makanya saya menarik nih. Tapi sebentar, kalau ngomong dulu lah, silakan. Ya, setelah itu Evelyn ini mungkin menghadap penyidik atau melobi atau bagaimana ya saya tidak tahu. Tapi kami ini saya meminta kepada klien saya, Pak Radiman, ini kasus lanjut. Meskipun berdamai, percaya saya bilang tidak akan berani penyidik menghentikan. Jadi satu lagi nanti kalau nanti dipanggil paling ke persidangan. Sebelum ke Anda, saya ke Bu Romi mau menyampaikan sesuatu. Bu Romi, silakan. Baik, bagi kita semua di sini ada rekan-rekan pemerhati, ada rekan-rekan praktisi di sini. Kita belajar untuk profesional. Apa yang ini baru pertama kali kita sampaikan ini. Gimana menurut Anda, Bung Romi? Ya, kita belajar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat karena ini disaksikan semua oleh masyarakat ya di Republik ini. Kepada Kang Tony hadir di sini selaku kuasa hukum dari FA. Yang jelas-jelas ini sudah ada perjanjian, kesepakatan. Kalau dalam pasal 4-nya, kalau kita bacakan, para pihak setuju dan sepakat bahwa setelah perjanjian ditandatangani tidak akan ada lagi tindakan-tindakan hukum. Saya pikir Kang Tony juga harus profesional ya. 1338 Perdata sudah tegas mengatakan bahwa perjanjian itu adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Nah, sekarang kapasitas Kang Tony mengulik-ulik lagi perkara ini apa? Berarti tidak konsisten dengan perjanjian ini. Jadi begini, Bang Bu Romi, itu uang 300 juta sudah disertai dengan perjanjian yang tidak akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Betul. Kita harus konsisten kayak gitu loh. Ini kan disaksikan seluruh masyarakat. Berlakulah sebagai seorang praktisi, officio nobilia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu ditegaskan lagi, tidak boleh ada lagi bahasa dicekok-cekokin itu. Ya, karena itu tidak berdasarkan data. Ya, yang ada adalah sama-sama menggunakan keikhlasan. Kalau dicekokin berarti ada pihak yang satu yang menolak, satu yang memaksa. Sementara ini adalah kesepakatan bersama untuk menggunakan, mengkonsumsi ya. Ketiga, perlu saya sampaikan, kalaupun memang perkara ini berjalan, kita tidak boleh bersaudon kepada polisi. Kita harus positif thinking juga. Kenapa kita harus positif thinking? Ya, proses sangkaan pembunuhan ini harus dibuktikan memenuhi unsur apa tidak. Itu melalui proses lidik dan sidik. Intinya perlu waktu yang panjang, yang sampai sekarang mungkin. Ya, saya positif thinking nih ke polisi. Mungkin perlu pembuktian bukti, alat-alat bukti yang cukup untuk memajukan perkara ini. Sementara perkara tentang eksploitasi anak itu sudah berjalan, sudah lengkap, sudah terpenuhi unsur-unsur dan alat bukti yang dimiliki sudah cukup untuk P21. Itu kita harus konsisten.
ya, perlu saya jelaskan juga, yang disangkakan itu pasal 76I, ya, Junto 88 dan atau 76J ayat 1 Junto 89. Jangan anggap remeh pasal ini. Pasal ini, ya, 76J ayat itu seumur hidup ancaman hukumannya. Ya, pasal 76 itu 10 tahun. Ya, jadi saya pikir tidak ada yang dilewatkan. Ini semua berjalan. Baik, Bu Romi. Jadi ini terungkap semua ini. Ya, ini terungkap semua. Artinya pemberian 300 juta itu untuk perdamaian, tidak mengusik-ngusik lagi di ranah hukum. Betul ya? Saya udah nggak sabaran nih. Ya, sebentar Bung Tony, saya dulu. Pak, ya, ini dituntut publik. Iya. Ya. Saya jawab ya. Kalau memang sudah ada perdamaian tidak kulik-kulik, kenapa harus kulik-kulik lagi? Baik. Ya baiknya diam saja, saksikan. Kalau memang perdamaian itu tidak membuahkan SP3, ya sudah, jalani saja. Intinya seperti itu. Maaf ya, kami bukan mendampingi tersangka ini dari awal penyidikan, tapi kami masuk dari P21. Tapi sebagai selaku praktisi, kami bicara by data, ya. Kami bicara by data. Dan Anda punya perjanjiannya tadi ya? Oke. Anda mau bantah dulu nggak, Bung Tony, perjanjian itu? Sebentar ya, Bang Rasman ya, biar nyambung. Jadi gini. Nggak, Anda mau bantah dulu nggak perjanjian itu? Bahwa 300 juta ada klausul pasalnya tadi, bahwa tidak akan mempermasalahkan kerana hukum. Ya, jadi yang sekarang, iya atau tidak itu? Yang sekarang yang sekarang melanjutkan perkara itu kan penyidik, bukan saya. Ya, tapi pasal itu ada. Ada. Oke, baik. Ada, cuma kan di situ ada kalimat menjamin tadinya. Kalau menjamin itu nanti ya disalahkan ketika proses masih lanjut. Oleh karenanya saat itu saya coret klausul yang menjamin. Kenapa saya katakan? Kenapa saya katakan ini dicoret ya? Karena yang berwenang untuk menghentikan dan melanjutkan itu penyidik, bukan klien saya. Oleh karenanya dicoret. Artinya setelah perdamaian itu terjadi, silakanlah itu kewenangan penyidik. Nah, saat itu kami pasif nunggu saja. Kalau memang dipanggil lagi ya kami datang. Kalau memang di persidangan ya kami datang. Nah, pada tanggal 24 September, sebentar ya Bang Hasan. 24 September 2024, kami dapat panggilan lagi dari Polres Jakarta Selatan. Ternyata setelah diperiksa, saya tanya, Pak ini perkara lanjut? Oh lanjut ini. Waktu itu AKBP Gogo Galesung ya, kasatnya. Sejak 24 September 2024, saya mengetahui perkara itu lanjut karena berkasnya mau dilimpahkan ke kejaksaan. Itu. Jadi saya tidak tidak memungkiri perdamaian itu, tetapi karena ini delik biasa, ya biarkanlah itu nanti hakim yang memutuskan. Itu. Intinya ada 300 juta dan ada perjanjian di mana tidak akan melanjutkan proses hukum. Nanti kita akan ke Bung Rasman, ke Pak Ketua Harian Kompolnas. Sesaat lagi kami akan segera kembali di Rakyat Bersuara. Jadi sekalian minta putarkan lagi tadi videonya. Ada video perdamaian antara Evelyn, Bung Tony yang mewakili Pak Radiman dan Ibu Nur, ayah dan ibu korban FA yang meninggal, yang kemudian diberikan uang 300 juta rupiah dari pihak tersangka anak bos Prodia kepada ibu Pak Radiman dan Ibu Nur ya. Sampai sekarang masih disimpan uangnya, masih ada ya. Oke, mungkin sudah digunakan. Oke. Dan kemudian ada klausul pasal yang menyatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan secara hukum di dalam perjanjian itu. Betul ya? Betul, Anda mengakui. Dan ini artinya kalau hanya kasus yang kemudian ada seperti ini, maka di bayangan awal ini bisa bebas tanpa ada kasus apapun. Saya ke Bung Rasman, silakan. Baik. Nah, ini tuh Bang Sugeng, abang saya. Yang abang bilang tadi, saya duga keras dialamatkan kepada Tony. Tony harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Tidak mungkin ibu ini paham. Yang namanya 300 juta, saya tanya ibu sekarang, mohon dijawab dan bapak. Apakah bapak rela anak bapak meninggal dunia dikasih 300 juta? Tolong dijawab, Pak. Saya tanya Bapak, apakah Bapak setuju 300 juta diganti dengan nyawa anak Bapak? Ya, sebenarnya tidak, Pak. Ya, kalau tidak, siapa yang menyuruh Bapak
menerima uang 300 juta? Bapak bicara yang jujur, Pak. Supaya kita terang mencari rangkaian peristiwa ini. Ya sebenarnya sih nggak ada yang menyuruh ya. Nah terus bagaimana ceritanya bisa 300 juta, Pak? Karena pertamanya kan kami tidak menerima ya Pak. Ya. Dari awal istrinya tersangka datang ke rumah Hajiah. Dan kami pun tadinya tidak mau menerima karena kita tuh takut ya. Belum pernah megang uang sebesar itu. Ya. Tiba-tiba dia ngasih. Aku bilang ini uang apa? Nah, dia datang ke rumah ibu didampingi pengacara Tony atau dia belum. langsung? Tidak. Apakah sebentar Bu? Apakah ibu sudah bicarakan dengan pengacara Tony uang itu? Oh belum, sebelumnya kita belum pakai pengacara. Tapi waktu saudara terima uang itu ada pengacara Tony? Ya, saat itu dia menawarkan yang dia kan 3 kali ke rumah ya Pak. Ya. Ya Pertama tadi. itu siapa maksudnya? Keluarga dari tersangka. Terus udah gitu dia ngomong gini, Bu, kita berkeluargaan aja ya. Soalnya saya juga kan punya anak seusia cucu ibu. Anak kami butuh ayah dan kami pun orang biasa. Dan kita ngelihat juga istrinya kan seperti batin gitu. Dia tuh sampai kurus badannya kayak menahan batin. Jadi saya tuh merasa iba. Nah, sebentar Bu. Ya. Bu. Ya. Rasanya berat diterima nalar saya. Anak ibu meninggal dunia. Lalu kemudian datang orang nawarin 300 juta dengan alasan kurus anak ibu segala macam. Ibu, bentar Bu. Bu, mohon maaf. Ibu kalau bicara berbohong di sini bisa pidana, Bu. Keterangan palsu. Sebentar, saya bicara dulu. Sebentar. Ada ancaman-ancaman lah. Bang, pidana, cerita aja. Itulah Bang. Saya kan mau bertanya, Bang. Selama masih baik-baik, oke. Kalau udah nggak baik-baik nanti saya potong. Inilah yang tidak bisa kita melihat sepotong-sepotong. Apa yang mau Anda sampaikan? Itulah hebatnya rakyat bersuara, menampilkan hal ini sehingga terbuka mata. Oke, saya lanjut. Bung Tony, Anda kan tahu, Anda ini orang yang juga main di media sosial, sangat getol. Nanti biar didalami sama Bang Reza sebagai ahli forensik. Saya yakin beliau sudah berubah wajahnya tadi. Ada apa dengan Tony? Yang selama ini kita sangat simpati dengan Adinda. Tapi kejadian ini membuka tabir bahwa dengan perjanjian yang kalian lakukan, bahwa kasus ini kalian setuju untuk dihentikan dengan banter 300 juta. Coba jawab pertanyaan saya. Bukankah itu maksudnya? Makanya Anda jangan langsung ngomong ini Tony harus bertanggung jawab. Loh. Anda tahu tidak saya terima kuasa itu bagaimana awalnya? Sekarang Anda tahu tidak? Sebentar. Anda tahu tidak? Saya baru tahu ini. Nah, kalau tidak tahu, jangan mengatakan saya bertanggung jawab. Kita baru Anda terima gimana sekarang sih? atau tidak? Masih bagus Anda tanya. Diterima bagaimana atau tidak sekarang? Sebentar. Terima kuasa. Sebentar ya. Sekarang saya mau ngomong Sebentar. ini. Mau jawab Anda. Sebentar. Paham? Anda harus diperiksa. Periksa saya minta Anda, saya akan laporkan Anda ke kode etik organisasi Anda. Saya akan laporkan Anda. Saya khawatir setruk Anda ya. Jadi setruk. Pelan-pelan. Anda, ini nyawa manusia melayang. Ya, makanya Anda orang harus yang membela tahu. Vina Eki. Ya, makanya. Tapi 300 juta Anda barter di depan Anda. Saya Anda dengarkan. putar pasal. Anda dengarkan, saya mau sampaikan ya. Apa Anda ini? Anda dengarkan, saya mau sampaikan bagaimana Anda jadi kuasa hukumnya Paradiman ya. Iya. Paradiman itu menghubungi saya tanggal 27 April 2024. Setelah ia menerima kedatangan beberapa kali dan menerima uang 20 juta. Meminta saya adalah untuk mendampingi dia mau memutuskan perdamaian. Pada saya waktu itu Anda kuasa hukumnya nggak di situ? Anda kuasa hukumnya nggak di situ? Oh iya, itu tanggal 2 Mei. Kalau Anda kuasa hukum di situ, Anda harus bilang dong. Kalau ini terima uang, emang ada uang cuma-cuma. Bentar bos. Dengarkan saya mau cerita gimana Anda? Orang saya belum cerita. Saya Anda melihat salahkan Anda gimana ini sih? begini. Anda saya mencoba mau cerita mengklinik. dulu. Anda itu saya tidak mengalami. Ya. Saya minta Polres organisasi. Anda jangan main-main ini nyawa orang. Ya. Dengarkan. Jadi ini dengarkan. Pertanyaan saya satu aja. Itu uang tanda terima, ada perdamaian, Anda ada nggak di situ?
Lah, posisinya Bang Rasman sebagai apa di sini? Gimana? Ya kan? Saya urai. Iya. Jadi Bang Rasman posisinya sebagai apa Bang Rasman? Sebentar Bang Rasman, bentar. Kita dengarkan dulu. Silakan Bung Tony. Jadi saya diminta oleh para diman itu untuk mendampingi perdamaian, memastikan klausul-klausul jangan sampai menjerat dia secara perdata, kan begitu. Nah, jadi ya para diman itu bersama istri itu sudah menentukan. Anda harus tahu, makanya dengarkan. Pada saat saya tidak setuju dengan perdamaian, saya keluar ya dari restoran Padang. Oh, Anda nggak setuju waktu itu? Iya, karena ngasih berapa waktu itu? 200 ya? Sebelum 300. Udah jangan saya bilang udah kita balik saja. Iya. Lalu? Nah, dia sendiri mau memutuskan Pak masuk ke dalam. Terus untuk memutuskan mau gitu loh, untuk memutuskan. Ditambahkan lagi 100 juta lagi, ya, 300 juta. Nah, jadi dia ini Pak saat itu ya. Anda sebentar, ini penting. Waktu itu Anda katakan apa? Pak, nggak usah tanda tangan. Kalau saya jangan berdamai dulu, biarkan saja dulu kan. Karena dia ini ya, si tersangka ini, yang istrinya ini ya kan hanya menawarkan terakhir itu 200 juta di restoran Padang. Nah, saya tinggal, maksud saya sudahlah kan, nanti juga kalau memang dia itu benar-benar nanti pasti akan menghubungi lagi ya. Tapi dia pinginnya hari ini nih kelar gitu loh. Jadi yang memutuskan berdamai dan nerima uang itu Pak Radiman sendiri. Di hari yang sama masuk lagi. Di hari yang sama ya masuk lagi ya. Dan uangnya ditambah 100 juta jadi 300 juta. Jadi 300 juta. Terjadilah tanda tangan itu. Jadilah perdamaian. Anda sempat mengatakan apa ke Pak Radiman dan Ibu Nur? Saya mengatakan setelah bubar. Konsekuensinya misalnya. Anda katakan apa? Ada. Misalnya. Nih terpahitnya saya bilang. Terpahitnya jika polisi berani menghentikan, Anda harus ikhlas dengan menandatangani perdamaian ini. Tanya saja. Terpahitnya. Tetapi ya saya bilang ini menurut saya lanjut karena ini delik biasa. Nah kemudian setelah bubar ya saya pastikan ini lanjut ya. Jadi Anda jangan berpikir saya nanti dituntut enggak ya kan itu, kok kasusnya lanjut. Saya kasih tahu sejak awal ya bahwa dia minta perdamaian ditandatangani, minta tanda tangan pencabut laporan ditandatangani. Artinya tidak ada yang menipu kan itu. Nah, jadi kalau lanjut tidaknya itu urusan penyidik. Dan bisa tidak lanjut juga. Kenapa? Karena bisa jadi tidak dianggap tidak sengaja membunuh, seperti katakanlah kecelakaan lalu lintas. Dengan perdamaian selesai kan begitu. Karena tidak ada yang menuntut. Kan logikanya begitu. Ya, makanya setelah ada perdamaian itu, kemudian pengacara Arif Nugroho itu mungkin semakin yakin toh korban sudah tidak menuntut kan begitu, melobi lah mungkin ya, akhirnya terjadi rame seperti itu, ada uang sampai sekian miliar kan gitu. Nah jadi kami ya itu saat itu juga tahu Pak perkara ini bakal lanjut itu loh. Nah jadi jangan bilang Tony harus bertanggung jawab Anda ini Jadi begini. Tapi betul ya Bung Rasman ya, bahwa dengan tanda tangan itu bisa selesai semua. Begini. Makanya kami udah senyum-senyum semua ini dengan Pak Edi. Bang Sugeng, saya di dalam poin IPW mengungkap kasus ini itu kita angkat tangan. Yang saya mau bilang sama Bang, mohon maaf, Tony ini kan adik saya hormat sama dia. Rasanya juga saya nggak masuk di akal sekuritis Tony, gitu loh. Gitu loh. Oke? Tadi 20 juta nolak. 200. Tadinya kan 20 juta dulu tadi kata Ibu. Nolak, diterima 20 juta itu. 200 nolak, 300 terima, 1 miliar clear. Kalau ada uang yang diberikan dalam kasus yang bukan delik aduan, seyogianya pengacaranya mengatakan tolak supaya kasus ini lanjut. Dia harus teriak-teriak, bukan diam dan sekarang baru ngoceh karena Bang Sugeng. Jadi menurut saya, mohon maaf Arinda Tony, Anda tidak fair. Tidak boleh dibarter kasus yang seperti ini. Itu kan namanya barter. Buktinya pengacaranya udah ngoceh. Kau sepakat sama kami. Maka saya bilang, jangan-jangan Tony termasuk dalam jaringan ini. Bisa jadi loh. Bisa jadi ada kesepakatan. Sudahlah, cincai. Saya nggak mau tahu, tutup mata, tutup telinga, kalian atur lah. Kalau besok meledak, meletup, saya nggak ikut-ikutan. Terseret.
dia salahkanlah polisi. Saya yakin nanti Gogo Galesung, Zakaria yang sekarang di Pansus Penempatan Khusus akan mengungkap. Kalau ada perdamaian begini, pengacaranya Sefalina itu akan ungkap. Kalau Tony terlibat, ya pertanggungjawabkan. Saya sangat sesalkan. Kenapa Tony sekarang bertanggung jawab? Kan ini buta hukum. Harus dijelaskan dong. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini pembunuhan. Kalau ada uang, artinya uang tutup mulut. Bukan mahar kawin. Itulah yang harus saya katakan bahwa malam ini iNews, Rakyat Bersuara berani berungkap itu. Karena ada fakta. Tolong Pak Kompolnas. Kompolnas kan bisa. Tolong Bapak nanti masuk ke Pak Kapolda. Tanya keterlibatan orang ini. Kalau mereka sudah ada kesepakatan tidak mempermasalahkan kasus ini, gak usah nangis-nangis. Udah setuju. Kalau begitu pengacara kenapa diam? Kalau saya begitu saya tanda tangani kuasa, saya harus jelaskan ke klien saya, ini konsekuensi hukumnya. Kalau ini ternyata ditentang dengan kemauan kita, mundur kita. Itu baru Tony namanya. Saya tanya ke Pak Radiman dan Ibu Nur. Waktu tanda tangan terima 300 juta, Bapak ikhlas. Karena ada klausul, ada pasal menyatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan secara hukum. Artinya Bapak udah mengikhlaskan dong. Nggak usah diproses hukum lah, anak saya meninggal nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya dari pertama juga tanpa uang juga saya sebenarnya udah ikhlas. Mungkin itu udah jalannya anak saya begitu, Pak. Tapi waktu 200 juta kenapa menolak? Baru kemudian masuk lagi? Ya karena saya juga karena punya cucu dari almarhum, saya juga berpikir apa nanti saya bisa mampu ngebiayain susunya, pampasnya. Dan saya juga pada waktu itu juga terlilit, maksudnya punya utang Pak ya, yang mesti dibayarkan. Ibu Nur, anak ibu ya? Anak kandung ibu ini? Iya Pak. Betul ya, meninggal. Iya. Dan kemudian ibu pasrahkan secara hukum, ya udah nggak apa-apa. Saya dapat 300 juta rupiah. Apa yang ibu mau sampaikan? Ya sebenarnya sih tidak mau seperti ini Pak. Karena keadaan. Mungkin jadi kayak gini. Ibu kaget tadi saya putarkan video itu? Tidak. Karena itu emang nyata adanya. Apakah kalau seandainya waktu bisa berbalik, ibu menyesalkan menerima 300 juta dan mengikhlaskan nyawa anak ibu? Ya, kalau bisa diputar ya tidak. Tidak mau? Mana ada sih orang tuh. Ini kan sudah terbantahkan, Bung Aiman. Nah, sekarang berurai air mata. Di mana tanggung jawab Tony? Ya, sorry. Karena Adinda harusnya bahwa nyawa tidak bisa ditawar dengan uang. Nggak boleh. Jadi ini adalah menurut saya perilaku para aparat penegak hukum, termasuk advokat. Dan dalam poin ini IPW bagus. Nah, tetapi kalau begini, menurut saya, kalau ada kerelaan, terus sudah dikondisikan dari awal, sudah dikeliling ini Bang Arif. Pengacara sudah. Terus pasti dibilang, korbannya cepat beresin. Oke, jalan. Sudah setuju. Oke, siapa pengacaranya ini? Semua. Iya, terus jalan sana cari. Oh, itu Pak Tony. Pak Tony kan belum terkenal waktu itu. Nah, oke, masuk. Oke, 100, 200 cabut. Setelah itu 300 masuk. Nanti kalau apa udah kita tahu muncul ke permukaan. Beliau putarlah dengan pasal 33 ini. Capek saya mendengarnya. Maksud saya. Tolong Kompolnas. Telusuri Pak. Kenapa? Karena yang bisa masuk ke dalam itu Bapak ke Propam dengan Kapolri Pak. Supaya Gogo Galesung bicara. Berapa dana yang sesungguhnya? Di mana sekarang Harley Davidson? Di mana Lamborghini? Bagaimana kasus ini? Saya hanya bisa sampaikan itu. Nanti saja. Kita akan tanya kepada Kompolnas bagaimana kemudian proses perkembangan pemeriksaannya. Sesaat lagi, tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Ditanyakan, belum digali adalah bagaimana sejauh ini proses perkembangan pemeriksaan terhadap oknum-oknum kepolisian
terkait dengan kasus ini. Saya hadirkan di sini Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono. Silakan, Jenderal Arief. Terima kasih Bang Aiman yang nama belakangnya sama dengan saya, Wicaksono. Izin Bang, kami kepada Pak Radiman dengan Ibu Nureti, Bapak dengan Ibu, kami mengucapkan belasungkawa Bu. Kami mengerti bagaimana perasaan kehilangan putri tercinta. Dan Bapak juga diberikan titipan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meneruskan ngomong cucu. Jadi itu. Nah, kedua Bang Aiman, ini diskusi yang luar biasa. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran atau istilahnya Bang Rasman tadi adalah edukasi bagi seluruh Polri yang ada di Republik ini. Yang pertama, kami mensitir kata-kata Pak Sugeng yaitu unprofessional conduct. Ini sudah dilaksanakan oleh penyidik. Kenapa? Kita melihat dari tahap pertama pada waktu Kasat Reskrimnya inisial B tadi, itu tersangka 2 orang tadi ditahan, kemudian ada penangguhan. Ini kasus serius Bang. Tadi disampaikan oleh Bang. Harusnya tidak boleh ada penangguhan. Ini kasus serius Bang, karena hilangnya nyawa orang lain. Oke. Ya kan? Tadi sudah disampaikan, pertama adalah eksploitasi di bawah umur, kemudian yang kedua masalah narkoba. Kami minta ini harus diteruskan, terutama tadi sudah disampaikan ada hasil otopsi. Otopsi itu akan membuktikan FA ini, almarhumah ini, meninggalnya itu sebabnya apa? Kalau dia sebabnya narkoba, harus sesuai yang disampaikan Bang Tony tadi. Jadi paling nggak bisa kena 116 tuh Undang-Undang 35 2009 Bang ya. Ya, barang siapa mengedarkan, memberikan, tadi saya menghindari kata-kata mencekoi itu. Jadi memberikan sampai overdosis. Sampai yang satunya lagi bisa bolong karena mungkin dia nyedotnya kekencengan dan jumlahnya dosisnya banyak sabu ini. Dan tadi siang kami ketemu dengan teman kami Ketua LPSK, mohon Bang, kalau memang ini bisa diteruskan kasus narkoba ini, kemudian ini kan ada saksi karena AP ini masih ada, itu saksi kunci. Jadi supaya bisa dilindungi. Karena AP ini tersangka ya? Bukan Bang, korban, mohon maaf ya, yang masih hidup. Karena ada 2 perempuan, satu meninggal, putrinya Pak Radiman dan satu lagi masih hidup. Betul. AP ini. AP ini sebaiknya harus diberikan perlindungan karena itu keterangan itu saksi kunci. Ya. Jadi pertama hasil otopsi tadi, ya kan, sebab kematian dari almarhumah FA. Kedua keterangan saksi yang bersama-sama di dalam satu kejadian, satu event tadi. Ini. Di samping ada perkara-perkara lain yang harus ditindaklanjuti. Kami sudah mendapatkan informasi juga senjata api itu bisa dikenakan ke undang-undang darurat. Jadi ada berapa kasus harusnya nih? Sebetulnya ada banyak Bang. Tadi ada, kalau saya lihat ada 6, tapi yang sudah mengemuka sudah 2. Nah kemudian nanti kasus yang sudah P21 ini dari hasil persidangan kita akan melihat, akan terungkap. Ini apakah betul yang 338, 359 tadi? Karena 338 itu adalah harus ada niat dia menghilangkan nyawa orang lain. Kalau 359 kan kelalaian Bang. Nah yang kedua, ini yang tadi disampaikan oleh Bang Rasman dengan teman-teman sekalian kan mantan Kasat Reskrim dua-duanya ini kan sudah di Patsus bersama Kanit. Kalau nggak salah, insya Allah beberapa hari ke depan ini kan ada sidang kode etik. Ya, kode etik, oke, bisa tanggal 7, bisa mudah-mudahan semakin cepat, semakin baik. Sooner is better Bang. Jadi kalau misalkan nanti ada sidang kode etik ketidakprofesionalisan daripada si 4 orang ini Bang. Oknum Polri ini akan terungkap motifnya apa. Ya kan? Nanti akan disampaikan itu hasilnya. Betul, apalagi tadi ada penjelasan dari Pak mentor kita Pak Sugeng, ada 5 kali transaksi, ya kan? 5 kali transaksi itu apakah ini pemerasan interaksi permintaan dari si penyidik atau penawaran dari si tersangka AF? Jadi Anda yakin semua akan terbuka, transparan? Betul. Jadi paling tidak ini akan ada 2 perkara lagi dari hasil sidang kode etik nanti nih Bang. Oke. Ya, terhadap 4 orang ini. Nah.
insya Allah kita bisa memonitor hasil daripada sidang itu. Jadi sekali lagi penyidik jangan lupa karena profesional ini, kesemrawutan ini itu berawal daripada penyidik yang tidak profesional. Mereka punya manajemen penyidikan tindak pidana, ada aturannya. Di samping hukum acara pidana juga ada yang dinamakan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, ya kan, tentang penyidikan tidak pidana. Nah, ini nggak profesional mereka, dia tidak komitmen, sehingga dengan demikian dengan dimasukinnya uang-uang tadi yang jumlahnya cukup besar membuat mata terbelalak, ya kan, ini membuat mereka jadi tergiur. Oke, dan Kompolnas akan terus mengawal kasus ini. Betul. Nah, saya juga itu tadi cukup turut prihatin dengan Pak Rediman dengan Ibu. Pak Arief juga baru lihat tadi video. Baru lihat yang tadi dan cukup terkejut melihat itu. Siap. Apalagi di situ ada pengacara yang lama ya Bang Tony ya, yang tadi pakai Evelyn. Betul. Ya. Nah, jadi ya kita patut memahami psikologi mereka. Nanti mungkin Bang Reza yang bisa menjelaskan. Jadi mereka ini turut bersedih loh Bang. Ya. Kehilangan tadi Abang tanya ya semacam mau jawab iya, menjawab enggak, bagaimana kan gitu. Betul. Karena mereka tadi Ibu Nur tadi mengatakan jualan cilok Bu ya. Coba. Masih sampai sekarang Bu ya. Masih. Nah, jadi ini Bang yang dapat kami sampaikan. Jadi yang dua ini sekarang sudah berproses, yang satu sudah P21, yang kasus narkobanya itu harus dilanjutkan dengan hasil otopsi maupun dengan keterangan saksi AP tadi. Baik. AP kami sarankan untuk bisa diberikan perlindungan dari LPSK. Mudah-mudahan ini berjalan. Dan satu lagi, kalau nanti hasil sidang kode etik itu akan terungkap lagi. Apakah pemerasan, apakah gratifikasi dari pihak si penyidik maupun demikian Bang. Pakai pemerasan atau suap gitu ya. Siap. Oke, Terima kasih. baik. Saya ke Bung Reza. Silakan. Dari semua ini saya yakin Anda mengumpulkan energi-energi baik positif maupun negatif. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan terkait kasus ini? Saya benci mengatakan ini, tapi izinkan saya untuk berterus terang. Kalau kita bicara tentang polisi, sekian tahun lamanya saya mencoba untuk meyakinkan saya cuma satu mindsetnya, to serve, to protect, melayani, melindungi. Tapi perbincangan malam ini memaksa saya untuk berpikir tentang sekian banyak personil penegakan hukum mobil khusus polisi, tapi seolah mereka adalah individu dengan mindset pelaku kejahatan. Mereka berpikir tentang target, siapa yang harus kita incar. Mereka berpikir tentang insentif, berapa banyak keuntungan harus kita peroleh. Mereka berpikir tentang sumber daya, siapa saja yang bisa kita libatkan untuk mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Plus, mereka berpikir tentang resiko. Target, insentif, sumber daya, resiko. Sesungguhnya ini adalah isi kepala pelaku kejahatan berencana. Tapi sayang beribu sayang, tragis memang malam ini sekali lagi saya dipaksa untuk berpikir tentang sekian banyak personil dari Polres Jakarta Selatan seolah-olah mereka adalah pelaku kejahatan dengan mindset kejahatan berencana sedemikian rupa. Ini sangat tragis. Suka tidak suka, kasus ini tampaknya merupakan sebuah potret kecil dan saya yakin bukan satu-satunya yang seolah ingin membuktikan pembenaran atau memberikan pembenaran atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapimnas TNI Polri. Dalam konteks perbincangan kita, ketika polisi kerjanya semrawut, maka polisi justru barangkali akan berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal atau failed state. Sungguh-sungguh saya tidak ingin itu terjadi. Karena itulah sejak awal saya katakan saya benci mengatakan ini, tapi realitasnya hati saya mengatakan hal seperti itu. Karena itu, saya berterima kasih Pak Arief selaku Komisioner Kompolnas berjanji akan mengawal kasus ini. Tapi lagi-lagi saya tidak puas, Pak. Pernyataan Bapak tentang mengawal kasus ini berhenti hanya pertanggungjawaban etik. Saya sebetulnya ingin bertanya, tidak harus dijawab. Dalam kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, adakah mekanisme pidana yang ditegakkan terhadap sekian banyak personel? Saya tidak tahu. Sepanjang pemberitaan yang bisa saya simak di media, lagi-lagi pertanggungjawaban hanya ditagih kepada sekian banyak personil polisi itu hanya lewat mekanisme etik. Padahal itu pidana. Saya yakin itu pidana. Demikian pula pada kasus yang satu ini, saya sudah mulai menangkap, mudah-mudahan saya keliru Pak, tapi dengan segala hormat saya sudah mulai menangkap ada gelagat yang sama. Bahwa Kompolnas malam ini diwakili oleh Pak Arief,
tampaknya juga hanya akan mengawal dari sisi etik. Pidana tidak terucap walau satu kata pun dari Bapak. Apa yang menjadi sikap Bapak itu? Tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru tafsir. Tapi pernyataan Bapak yang berhenti pada etik itu lagi-lagi mengingatkan saya pada istilah yang dalam psikologi forensik disebut sebagai Blue Curtain Code, kode tirai biru. Bahwa sesama personil penegakan hukum, sesama personil polisi, dan barangkali juga dengan purnawirawan polisi, akan ada kecenderungan untuk menutup-nutupi aib mereka, menutup-nutupi penyimpangan mereka, bahkan menutup-nutupi kejahatan mereka. Mudah-mudahan saya keliru tafsir, tapi malam ini saya khawatir Blue Curtain Code terefleksi dari pernyataan Bapak yang berhenti hanya mengawal kasus ini lewat etik tanpa pidana sama sekali. Karena itu, saya titip pesan satu saja. Berulang kali terjadi pergantian pimpinan di Komisi Kompolnas, di Komisi Kepolisian Nasional. Tapi saya tidak pernah happy, Pak, dengan kinerja Kompolnas. Sebagai warga negara saya ingin jujur, saya tidak pernah bahagia, saya tidak pernah puas dengan siapapun yang menjadi komisioner di Kompolnas. Kenapa, Bang Reza? Karena menurut saya, paling tidak hari ini, Kompolnas seolah berperan lebih sebagai divisi humas Mabes Polri. Saya paham ada sekian banyak kendala, ada sekian banyak keterbatasan, dan itu tercantum dalam undang-undang yang harus direvisi besar-besaran, agar Kompolnas lebih bertaji, lebih bergigi. Tapi itu tadi, realitasnya adalah saya khawatir betul bahwa dalam kasus ini, yang barangkali juga terjadi pada kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, yang terjadi adalah Blue Curtain Code, kode tirai biru. Bahkan komisioner Kompolnas pun malam ini diwakili oleh Bapak, terkesan paling tidak akan mencoba untuk memagari pengungkapan kasus ini dan akan mencoba membatasi pertanggungjawaban para personil hanya lewat etik belaka. Tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru tafsir. Oke. Saya akan berikan kesempatan selepas jeda sekaligus pernyataan penutup dari Rakyat Bersuara. Saat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali di sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber untuk closing statement 1,5 menit, sekaligus tadi untuk menjawab 1,5 menit. Silakan, closing statement ya. Terima kasih Bang Iman. Pak Reza, ayo serius Pak Reza. Jadi kalau dibilang Kompolnas itu hanya meriksa etik, kan tadi kan ada rekaman. Jadi saya tadi mengatakan bahwasanya untuk kasus yang sudah AP, yang tersangkanya si AN, itu kan sudah tinggal nunggu sidang, itu akan terbuka bukti baru. Kemudian yang meninggal FA tadi, itu karena narkoba, itu saya minta supaya diteruskan hasil otopsi dengan keterangan saksi, si AP tadi, Putri tadi. Kemudian nanti ada sidang kode etik, 4 orang ini yang tadi dibilang Bang Rasman tanggal 7 atau tanggal berapa, itu akan terbuka bukti baru Bang. Oknum Polri tadi. Benar, apakah ini pemerasan? Pemerasan itu diawali dari permintaan mereka dengan powerful tadi, atau usulan dari si tersangka akan terbukti. Kalau ini nanti misalkan apakah pemerasan atau penyuapan, yang kalau penyuapan mengarah kepada gratifikasi korupsi, ini harus dilaksanakan, termasuk yang penemuan senjata tadi Bang. Narkoba tadi saya lupa ulangi, itu bisa kena 116 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Dan tidak berhenti di etik karena mengatakan itu. Benar, tidak berhenti di etik. Kalau ada pidana harus dilanjutkan pidana, dan Kompolnas akan terus mendorong itu. Betul, begitu Bang Aiman kepada Bang Reza. Terima kasih Bang Reza masukannya. Sekalian silakan closing statement Bang Reza. Dalam sebuah perbincangan di Diskursus Network yang juga dihadiri oleh kolega Bapak yaitu Pak Yusuf, beliau mengakui, dan itu terekam bisa dicek di YouTube, bahwa di dalam tubuh Komisi Kepolisian Nasional pun tanda petik ada 2 faksi, yaitu komisioner yang berlatar belakang polisi dan komisioner yang berlatar belakang bukan polisi. Apa pemetaan yang Pak Yusuf sampaikan? Di kalangan komisioner yang berlatar belakang polisi, dalam istilah saya, ada kecenderungan Blue Curtain Code itu. Bahwa betapapun statusnya sudah purnawirawan, tapi keinginan
tanda petik untuk melindungi sejawat yang melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, bahkan melakukan kejahatan, itu tetap ada. Karena itu tadi saya ulangi kembali, saya skeptis bahwa Komisi Kepolisian Nasional di era Bapak sekarang ini akan memiliki ketegasan ekstra, akan memiliki kemampuan istimewa untuk menangkal Blue Curtain Code itu. Spesifik dalam kasus ini, saya yakin pidana terkait dengan kelalaian mengakibatkan kematian itu akan berjalan. Pidana terkait dengan narkotikanya akan berjalan. Barangkali pidana terkait senjata apinya juga akan berjalan. Tapi yang saya persoalkan, akankah berjalan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap para personil Polres Jakarta Selatan yang melakukan terindikasi melakukan hengki-pengki dengan para advokat? Itu yang saya tidak yakin. Tapi walau bagaimanapun saya mencoba untuk membangun optimisme. Silakan Bapak respon sekiranya dianggap perlu. Eksplisitkan janji Bapak, tekad Bapak, bahwa kali ini Komisi Kepolisian Nasional akan bisa meyakinkan otoritas Mabes Polri bahwa bukan semata-mata mekanisme etik yang akan ditegakkan kepada sekian banyak personil polisi yang terindikasi sudah melakukan penyimpangan itu, tapi juga tegakkan mekanisme pidana terhadap mereka. Karena saya yakin ini bukan satu-satunya kasus penyuapan, ini bukan satu-satunya kasus pemerasan. Tapi sekiranya mekanisme etik dan pidana ditegakkan, mudah-mudahan ini akan memberikan efek pembelajaran bagi seluruh insan Tribrata. Saya tidak punya pilihan untuk mencintai Korps Polri. Tapi karena saya tidak punya pilihan itu pula, maka saya harus berterus terang. Pihak yang menjadi tumpuan harapan saya ini, hari ini paling tidak sangat memprihatinkan. Gambaran polisi sebagai pihak yang berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal tampak di depan mata saya. Tolong dikoreksi agar itu tidak menjadi nyata. Oke. Ada sedikit yang disampaikan jawaban tadi, sedikit aja. Sedikit aja Pak, silakan. Bang Reza. Tantangan tadi untuk terima kasih. Tegaskan misalnya. Keep my word. Jadi percayalah, jadi selama kami masih menjabat di Komisi Kepolisian Nasional, kami akan berbuat yang terbaik Bang. Kecuali kalau saya punya background yang suram di masa lalu, ya kan? Jadi kami akan berbuat yang terbaik untuk mengawal setiap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian. Itu Bang. Jadi kami. Silakan, sekalian closing statement ya, Bu. Kalau melihat daripada kasus ini dari awal tadi, memang betul-betul kasus ini sebetulnya memalukan. Nggak mau disampaikan ada sesuatu yang mau disampaikan. Kemudian, apa yang terjadi saat ini adalah, tentu yang kita harapkan saat ini ke depan adalah perlu pengawasan yang ketat. Termasuk dari Kapolresnya. Ya. Beruntung kasus ini di Jakarta Selatan ya. Kapolresnya melakukan pengawasan belakangan, kemudian ini jalan, akhirnya muncul yang terjadi seperti ini. Mungkin kalau tidak ada pergantian dari B ke yang baru, ini mungkin kasus tidak akan pernah diproses ya. Tapi beruntung karena memang diproses ada pergantian, kemudian ditunjuklah kasat baru, maka kasus ini jalan. Dan inilah yang menimbulkan persoalan baru, termasuk juga dari berbagai pihak, kemudian yang tidak terima ketika kasus ini jalan. Ya, saya kira ini akan menjadi bahan pembelajaran, bahan introspeksi kepada seluruh jajaran Polri. Kita harapkan tidak ada lagi kasus serupa seperti ini. Ini harus menjadi bahan pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri. Kita harapkan bisa kerja lebih baik, bisa bekerja lebih profesional. Karena kalau tidak, ini akan menurunkan citra Polri di tengah masyarakat. Baik. Bung Sugeng, silakan. Sekalian closing. Pelanggaran akan terus terjadi. Karena ini kita berada di dunia, bukan di surga, ya. Tetapi bahwa Polri harus memastikan tindakan tegas melalui mekanisme pengawasan internal dan juga lembaga Propam dan kode etik harus dilakukan, ya, supaya indikasi yang disampaikan oleh Bang Reza itu bisa dijawab oleh Polri. Hanya ada satu,
tindakan tegas dan pidana merupakan pilihan yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian. Oke. Baik. Ya. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh dua tersangka itu merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Jadi meski ada perdamaian dengan klien kami, ya, maka tetap proses hukum itu harus dilanjutkan. 300 juta tidak berarti apa-apa. 300 juta itu nanti akan kami sampaikan di depan hakim dan itu diakui. Tidak menampik perjanjian itu, tetapi yang akan memutuskan itu nanti hakim. Apakah itu berdampak kepada meringankan atau bagaimana, itu nanti hakim yang memutuskan. Tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk menyelamatkan citra Polri, pastikan semua dugaan tindak pidana yang terjadi, ya, yang melanggar pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, pastikan semuanya berjalan sampai ke pengadilan. Itu satu cara untuk menyelamatkan Polri, khususnya kasus ini. Oke. Rasman, silakan. Baik, di closing statement ini saya banyak sepikiran dengan Bang Dr. Reza Indragiri. Saya turut mendukung Pak Arief. Sejatinya saya banyak ditanya, sebagaimana yang ditanya oleh Saudara Tony. Ternyata kasus yang dilaporkan terhadap Saudara Rasman itu lanjut sampai pengadilan. Itu buktinya bahwa saya berdiri tegak di tengah untuk Polri. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, poin hari ini saya ingin katakan bahwa untuk Kompolnas harus benar-benar bertaji, Bang. Harus benar-benar bertaji. Kenapa? Karena sengkarut yang ada di dalam tubuh kepolisian sulit diobati secara internalisasi. Itu Bang Reza. Karena itu saya sampaikan, saya yang berdiri tegak pun teriak-teriak bagaimana Polri harus didukung. Mengalami hal yang sama, Bang. Di Sumatera Utara, Bang. Kasus sudah diperintahkan laporan saya sendiri untuk dijemput paksa oleh Dirkrimsus. Ternyata kasus dia tidak lakukan. Dan diri itu mengeluh ke saya, mengatakan, Bang, dia nggak hargai saya. Bagaimana? Gitu. Nah, yang kedua, kasus yang lain. Ada satu persoalan, kemudian muncul titipan. Ada yang sampai di meja bintang 2, 5 bulan untuk didisposisi, tidak dilakukan karena pesanan. Langsung bintang 3 turun, baru diparaf. Ditelepon ke saya, Bang, sudah selesai. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi sulit bagi kita memang, kalau polisi tidak berbenah, berdiri tegak buat mereka, Bung Aiman, akan menjadi sangat sulit. Karena kita akan dicemooh orang. Karena itu saya berharap Kompolnas, kalau ditanya hati saya, seyogianya Kompolnas ini tidak perlu harus ada Menko Polkam, Bang. Langsung independen saja. Supaya dia langsung direct. Tapi kalau masih ada menteri di atas, oke. Kita percaya Pak Budi Gunawan sekarang pimpinan Abang. Maka lewat masukan dari Pak Arief, tolong agar Polri sekarang berbenah. Meskipun ada yang positif. Apa yang positifnya Pak Sigit adalah dilakukan banyak PTDH. Pemberhentian dengan teriak dengan hormat. Artinya ada respon yang cepat. Tetapi untuk target presisi menurut saya perlu pembenahan yang luar biasa. Kalau begitu Kompolnas, kita-kita ini IPW, Bang Reza, dan media-media mengawal agar Polri benar-benar menjadi pelayan, pengayom bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik. Masih ada Bung Romi. Bung Romi, saya sapa Anda. Masih ada? Masih bergabung? Ya, masih. Ada closing statement yang ingin Anda sampaikan. 1,5 menit, silakan. Baik, 1,5 menit ya. Yang pertama bahwa kehadiran kita di sini baik sebagai pemerhati maupun praktisi ya. Jadi saya agak sedikit koreksi apa tadi yang disampaikan oleh Kang Tony. Selaku praktisi kita harus konsisten bahwasanya apa yang sudah menjadi kepentingan dari klien kita harus tetap itu menjadi materi ke depan ya. Jangan kita mengaku sebagai praktisi membela kepentingan menjalankan kuasa hukum dalam kepentingan klien kita, tapi kita bertindak selaku pemerhati. Jadi kita konsisten bicara by data,
karena banyak data-data yang mungkin saya harus buka, tapi momentum ini tidak memungkinkan. Selaku praktisi, mungkin kita bicara bahwa selaku advokat kita melihat perkara ini secara subjektif, kemudian menyimpulkan secara subjektif, itu pendapat para ahli, ya. Jadi jangan lagi kita selaku praktisi bertolak belakang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Closement ini. Iya, saya tanya, ini proses perdatanya, gugatan atas apa yang sudah diberikan kepada oknum-oknum polisi tadi masih terus berjalan? Terus berjalan, ya. Terus berjalan, kami selaku kuasa hukum dari para tersangka akan terus mencari keadilan. Rencananya dalam waktu dekat ini juga kami akan melaporkan tindak pidana korupsi, ya, tindak pidana korupsi atas para pelaku ini, ya, supaya pidananya maksudnya, ya? Ya, pasal 12A, ya, tentang penyuapan, ya. Berapa orang yang dilaporkan? 5 orang ini termasuk juga Kapolres, ya. Ini Bung Sugeng katakan, berarti klien Anda kan ada dong, kan kalau ada suap ada penyuapnya. Ya, apapun itu resikonya kami sudah siap, klien kami sudah siap, ya, untuk membuka, ya, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ini buka-bukaan nih, ya? Buka-bukaan. Baik. Ya, maaf, tadi saya katakan juga ke Bang minta status justice kolaborator, Bang Romi. Baik. Justice kolaborator. Ini kita tunggu. Kapan akan dilaporkan, Bung Romi? Bang Arif, saya sepakat memang kita tidak boleh bersaudara kepada polisi, tapi di sini kita melakukan penegakan hukum, memberikan rasa keadilan masyarakat. Kenapa saya katakan bahwa ada dugaan keterlibatan Kapolres? Karena pada saat P21 tahap 2 itu klien kami menghubungi Kapolres, untuk meskipun tadi sudah dibantah oleh Bung Rasman yang mengatakan ke Kapolres, ya. Ada, boleh silakan cek. Kita bicara baik bukti. Nanti kita akan lihat di pelaporan. Kapan akan dilaporkan, Bung Romi? Semuanya ini. Itu, ya, dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan tindak pidana penyuapan ini, ya, pasal 12A tentang tipikor, ya. Baik, kita akan tunggu nanti, Bung Romi, ya. Baik. Terima kasih Bung Romi Sihombing. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada publik yang menyaksikan pada malam hari ini. Baik. Terakhir saya berikan kesempatan pada Pak Radiman dan Ibu Nur. Silakan kalau mau sampaikan. Terakhir. Mungkin Anda ingin menyampaikan doa atau apapun pada Ananda dan lain sebagainya. Silakan. Sebelumnya saya terima kasih udah diundang di acara ini, Pak. Saya cuma mau menyampaikan, ya, mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, itu aja, Pak. Anda ingin semua ini terungkap, ya? Iya, benar, Pak. Jangan sampai ada yang berhenti. Iya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Anda kalut waktu itu, jadi Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak tahu sama sekali, Pak. Baik, Ibu Nur silakan. Terakhir, Ibu Nur. Iya, kalau ya kayak gitulah kayak suami saya. Semoga semuanya cepat selesai. Kita juga capai pikiran, ya, Pak, ya, buat almarhum anak saya. Semoga dia mendapatkan tempat yang indah di sana. Ibu cuman maafkan Ibu yang belum bisa membahagiakan Teteh. Dan Ibu juga maaf, bukannya Ibu menukar nyawa Teteh sama uang. Nggak mau sebenarnya. Ya, mungkin itu cukup, Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Radiman, Ibu Nur telah hadir. Dan tentu bela sungkawa kami terhadap Ananda dan juga keluarga Ibu. Semoga ada cucu Ibu, ya, anak dari almarhumah yang ditinggalkan, bisa kemudian menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, yang kemudian juga nanti berbakti pada orang tuanya, masih ada bapaknya, dan juga pada kakek dan neneknya juga. Baik, terima kasih Pak Radiman, Ibu Nur. Dan pemirsa, institusi penegak hukum dinilai harus berbenah diri, Polri, jaksa, dan juga hakim. Mereka lah garda yang berjanji mengayomi, melindungi, dan selayaknya memihak keadilan tanpa syarat. Dan bagi mereka yang dimabukkan keserakahan, adili sebagaimana hukum berdiri untuk semua. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.